Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kami keluarga Pendeta Martinus Roleh mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat. Selamat berjumpa kembali dalam program Ibadah Sabat Bersama Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Apa kabar saudaraku? Tentunya kita semua merasakan pimpinan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Seminggu telah berlalu, kita boleh menikmati bagaimana indahnya kemurahan Tuhan bagi kita masing-masing. Pada saat ini, kami keluarga Pendeta Martinus akan membawakan acara keluarga. Pastikan anak-anak kita, suami, istri, bahkan seluruh anggota keluarga sudah berada dalam satu ruangan dan sudah duduk bersama dalam lingkaran ibadah mezbah keluarga dan sudah siap untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam rumah kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa memohon kehadiran Roh Kudus Tuhan dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa dalam hati kita. Sebagai lagu pembukaan, mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan dari buku Lagu Sion, edisi lengkap, nomor 224, Apa Kita Hidup Dekat Yesus. Mari kita nyanyikan satu ayat saja. Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga, dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupku. Apa dunia lihat Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena segala berkat, kasih sayang Tuhan, kemurahan-Mu yang telah menjadi bagian kami. Di hari Sabat yang kudus ini, kami bersuka cita atas semua kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk memulaikan ibadah kami. Hadirlah bersama-sama dengan kami, biarlah kuasai kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, baik kami di tempat ini maupun para pemirsa yang ada di rumah masing-masing. Dan berkat khusus kiranya boleh menjadi bagian dari hamba-Mu Pendeta Martinus yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah dia boleh berkata-kata sesuai dengan rencana Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi sepanjang ibadah kami, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan tenangkan pikiran kita. Saat yang teduh, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Martinus Cornelis. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada pada saat ini, dan lebih khusus kepada anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang sementara menyaksikan siaran ini. Baik, sebagai ayat renungan kita pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-6. Kalau saudara sudah mendapatkan ayatnya, mari kita baca bersama-sama. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudaraku sekalian, saya masih ingat ketika saya menghadiri satu KKR
di mana diadakan acara seminar keluarga. Salah seorang pembawa seminar pada waktu itu adalah juga merupakan dosen kami. Ada satu kalimat yang sampai hari ini saya masih ingat kata-kata itu. Jadi kata-katanya seperti ini. Lebih baik anak itu menangis sejak kecil daripada orang tua yang menangis pada waktu mereka beranjak dewasa. Saya percaya kata-kata ini mengandung makna yang luar biasa. Saudaraku sekalian, ketika saya mengadakan pelayanan di satu tempat, lalu kemudian saya bertemu dengan seorang ibu. Lalu ibu ini dengan wajah yang sangat sedih, dan ia menceritakan apa yang menjadi masalahnya di dalam keluarganya. Saudaraku, ia mengatakan bahwa baru saja anaknya meninggalkan rumahnya. Dan bukan hanya itu, ia meninggalkan gereja dan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Dengan bercucuran air mata, ia memohon kepada saya bersama dengan istri saya, "Tolong Pak Pendeta, doakanlah anak saya ini. Saya rindu anak saya ini juga masuk sorga ketika Yesus datang. Saya begitu sedih dengan perilakunya. Berulang-ulang kali saya memberikan nasihat kepadanya, tetapi ia tidak pernah mendengarkan saya." Saudaraku, saya begitu sedih. Saya begitu prihatin melihat keadaan orang tua ini. Ia begitu sedih oleh karena anaknya sudah meninggalkan rumahnya, dan bukan hanya itu, ia sudah meninggalkan akan kebenaran Tuhan. Saya percaya mungkin ada di antara saudara-saudara kita juga yang saat ini ada di rumah, yang mungkin memiliki hal yang sama. Pergumulan tentang anak-anak yang sudah di luar kebenaran Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan bersedih. Tetap bawa mereka di dalam doa. Dan katakan kepada Tuhan, "Tuhan, jangan biarkan mereka tertidur lelap sebelum mereka mengakui dan kembali kepada Tuhan." Dan saya percaya, apapun yang saudara gumuli, Tuhan akan mendengarkan. Dan doa seorang ibu sangat besar kuasanya untuk seorang anak yang dikasihinya. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita melihat kembali Alkitab kita di dalam Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan ini." Nah, kalau kita mencari akar kata daripada kata orang muda ataupun a child, ketika kita melihat dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Hebrew atau Ibrani, maka kata itu adalah na'ar. Dan arti dari kata na'ar itu bisa disebut young man, atau bisa juga disebut a child, a boy, a girl, dan sebagainya. Tetapi dalam kata na'ar ini mengandung arti adalah anak yang berumur usia bayi sampai remaja. Itulah sebabnya tidak salah juga kalau terjemahan bahasa Indonesia dikatakan orang muda
artinya anak yang sudah besar. Nah, saudaraku sekalian, kata ini menarik. Kenapa saya katakan kata ini menarik? Karena kata na'ar ini adalah umur dari bayi sampai remaja. Psikologi untuk pendidikan anak mengatakan bahwa 0 sampai 6 tahun adalah pendidikan dasar untuk membangun tabiat seorang anak. Jika kita berhasil menolong mereka, membentuk tabiat mereka di usia 0 sampai 6 tahun, maka kita akan menolong mereka untuk menjalani umur 7 sampai 12 tahun. Kalau kita berhasil menolong anak kita dari umur 7 sampai 12 tahun dan kita tuntun mereka sesuai dengan karakter Kristus, maka kita sudah menolong anak itu untuk mempersiapkan menjalani kehidupannya di umur 13 sampai 18 tahun. Nah, seorang penulis Kristiani yang bernama Ellen G. White dalam bukunya Membina Pendidikan Sejati halaman 210. Pendidikan yang benar tidak mengabaikan pengetahuan yang bersifat ilmiah atau pengetahuan kesusasteraan, tetapi di atas informasi mempunyai kuasa yang bernilai. Di atas kuasa adalah kebajikan. Di atas pencapaian intelektual adalah tabiat. Lalu kemudian selanjutnya ia mengatakan, dunia ini tidak begitu memerlukan orang-orang pandai lebih daripada orang yang mempunyai tabiat yang agung. Saudaraku, ada 3 hal yang penting yang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Yang pertama, ajarlah anak kita sejak dini cara bersyukur kepada Tuhan. Ada kata yang baik yang harus diajarkan kepada anak kita, yaitu kata terima kasih. Atau dalam bahasa Inggris, thank you. Ketika kita mengajarkan anak kita berterima kasih, maka kita mengajarkan kepada anak kita untuk menghargai orang lain. Sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada anak kita, dan kata terima kasih ini akan menolong mereka untuk menghargai orang lain. Lalu kemudian yang kedua, ajarkan kepada anak kita untuk memohon pengampunan. Dan kata memohon pengampunan ini adalah maaf, sorry. Ketika kita mengajarkan anak kita mengatakan sorry atau maaf, maka kita telah memupuk anak kita untuk tidak mencintai dirinya. Dan kita telah menolong kita untuk tidak takut menyatakan akan kesalahannya. Nah, ketika anak kita belajar untuk mengatakan sorry, maaf, apapun kesalahan yang ia buat, ia tidak akan merasa takut. Dan ketika ia mengatakan maaf, maka ia percaya bahwa ia akan dimaafkan. Nah, demikian juga ketika ia melakukan kesalahan kepada Tuhannya, maka ia pun memohon pengampunan agar supaya Tuhan memaafkannya, dan ia akan yakin dosa apapun yang ia telah buat, ia percaya bahwa Tuhannya telah memaafkannya.
Kemudian, kata yang ketiga atau hal yang ketiga yang kita harus tanamkan kepada anak kita adalah ajarkan anak kita untuk tetap selalu bergantung kepada Tuhan. Seringkali kita sebagai orang tua menginginkan agar supaya anak-anak kita itu kalau boleh jadi juara, berhasil, nomor 1, sehingga kita selalu mendorong mereka ajar sungguh-sungguh supaya mereka ranking 1. Sebenarnya itu adalah maksud yang baik, tetapi itu adalah hal yang salah yang telah kita berikan kepada anak kita. Harusnya kita mengatakan kepada anak-anak kita, "Nak, mintalah kepada Tuhan hikmat. Mintalah kepada Tuhan kekuatan. Mintalah kepada Tuhan kesehatan. Agar supaya kamu diberikan akal budi. Supaya setiap apa yang kamu pelajari, kamu boleh mengerti." Nah, ketika anak-anak kita itu berhasil, dan ketika anak-anak kita itu mencapai apa yang dia cita-citakan, maka pastilah anak kita itu akan mengatakan, apa yang dia capai itu oleh karena pemberian Tuhan. Apa yang dia capai itu oleh karena kemurahan Tuhan. Tetapi ketika kita meminta kepada anak kita untuk belajar dengan keras, bekerja dengan keras, tanpa meminta pertolongan Tuhan, maka ketika mereka berhasil, mereka akan mengatakan bahwa pencapaian itu oleh karena usahanya. Nah, saudaraku sekalian, ketiga hal ini sangat penting untuk menolong anak-anak kita dari sejak dini, agar supaya anak-anak kita boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan. Mereka akan diajar untuk setia dan bergantung kepada Tuhan. Saya ingin membaca satu kutipan dari tulisan Nyonya White di dalam bukunya Membina Pendidikan Sejati pada pasal 25 atau pada halaman 210. Alangkah mulianya pelayanan yang dilakukan dan pendidikan yang diperoleh untuk melaksanakan prinsip ini. Tetapi, ini yang terpenting saudara, tetapi betapa berbedanya dengan pendidikan yang diberikan sekarang ini. Dari sejak usia dini, sang anak sudah diajak untuk menyamai dan bersaing. Hal ini memupuk sifat mementingkan diri sendiri, akar dari segala kejahatan. Mudah-mudahan ketiga hal yang saya sudah bagikan tadi kita bisa hidupkan di dalam kehidupan anak-anak kita, bahkan juga kita bisa hidupkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri, baik kita sebagai anak. Ayat yang terakhir yang saya ingin bacakan pada pagi hari ini. 3 Yohanes 1 ayatnya yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Biarlah perenungan ini boleh menguatkan kita semua untuk semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih pada pagi hari ini, di mana kami boleh mengikuti acara keluarga pada pagi hari ini. Dan biarlah nasihat firman-Mu, bahkan juga nasihat dari tulisan Nyonya White, akan menolong kami untuk menanamkan hal-hal yang baik
kepada anak-anak kami dari sejak dini, sehingga pada waktu mereka besar, mereka tidak akan melupakan kami sebagai orang tua, dan mereka tidak melupakan akan gerejamu, bahkan lebih khusus, mereka tidak akan melupakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Dan biarlah Engkau berkati kami semua, dimanapun kami berada, yang sementara menyaksikan akan siaran ini. Acara selanjutnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Sabat.